Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Hari ini kita akan merenungkan tentang buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, agar sungguh melalui pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk memahami firman-Nya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami mengundang Tuhan untuk hadir dalam perenungan firman hari ini, agar sungguh-sungguh kami memahami maksud, pikiran, dan rencana Tuhan dalam hidup kami dan dalam hidup umat-Mu dan umat manusia di dunia ini. Kami percaya melalui pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah menguasai diri. Dan banyak orang mulai mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menguasai dirinya sendiri. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, penguasaan diri itu bukan kemampuan kita semata, tetapi penguasaan diri itu adalah pekerjaan roh yang memampukan saudara untuk bisa menguasai diri saudara. Menguasai diri seperti apa? Menguasai diri untuk sepikiran dan sehati dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal 25 ayat 28 mencatat, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya sebuah kota yang tidak ada penjagaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri dan disiplin diri itu merupakan faktor kunci untuk sebuah kesuksesan pengendalian diri. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia akan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hidup adalah sebuah perjalanan dan pertandingan. Karena hidup adalah sebuah pertandingan, pasti ada tujuannya. Apa yang akan kita raih nanti dari sebuah pertandingan? Firman Tuhan mengatakan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang Kristen adalah orang yang siap untuk bertanding dalam kehidupan ini. Bertanding menjaga imannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, supaya semuanya terus terarah pada pikiran dan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau setiap orang yang hidupnya mengikuti firman Tuhan, dia adalah anak-anak Tuhan. Jadi jelas di sini saudaraku, melalui firman Tuhan, Yesus mau mengatakan kita bukan hamba dosa, tetapi kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sepakat dalam kehidupannya mau menjalankan perintah Tuhan dalam hidupnya, karena perintah Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenarannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita mulai berpikir bagaimana caranya mengembangkan kemampuan kita untuk dapat mengendalikan diri. Yang pertama, cara yang pertama adalah akui bahwa saudara lemah. Akui bahwa saudara adalah ciptaan Allah yang lemah. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apa arti ayat ini saudara? Setiap orang diikat oleh persoalannya. Persoalannya dari mana? Persoalannya itu ada dari keinginan hatinya. Jadi hidupnya dikendalikan oleh nafsunya. Hidupnya dikendalikan oleh keinginan-keinginan dagingnya. Nah, ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya di sini sadari bahwa kelemahanmu adalah daging yang mengendalikan kehidupanmu, bukan roh Tuhan. Bukan firman Tuhan.
Ketika saudara mengakui kelemahan saudara, keterbatasan saudara, maka yang kedua firman Tuhan mengajarkan, biarkan hidupmu jangan dikendalikan lagi oleh masa lalumu. Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi Rasul Paulus mau mengajarkan melalui suratnya kepada Filipi pasal yang ketiga ini bahwa hidupmu sekarang terarah ke masa depan, bukan ke masa lalu. Aku meninggalkan masa lalu. Aku meninggalkan dosaku. Aku meninggalkan cara berpikirku yang salah, yang selama ini mengendalikan pikiran dan hatiku. Tetapi sekarang aku mau berpikir dan terarah pada pikiran-pikiran Tuhan. Terarah ke masa depan. Makanya Rasul Paulus mengatakan di sini, berlari-lari kepada tujuan. Saudara meninggalkan masa lalu karena sebuah tujuan. Apa tujuannya, saudara? Firman Tuhan mengatakan kekekalan. Yesus mengajarkan kepada kita, aku meninggalkan dunia ini karena aku sedang menyiapkan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dalam kerajaan Allah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya kita mengembangkan diri dalam pengendalian diri, yaitu belajar untuk berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Belajar untuk hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Cara inilah yang terus-menerus akan mengikat hati dan pikiran saudara semakin lekat pada pikiran dan hati Tuhan. Melalui doa-doamu, melalui saat teduhmu, melalui cara engkau menyatakan sikap yang positif seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan ajarkan, hidup saudara akan berubah. Titus pasal yang kedua ayat 11 dan ayat 12 dicatat demikian. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih Allah, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena Tuhanlah, karena kasih Tuhanlah, kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar di dunia ini. Selanjutnya, untuk bisa mengembangkan diri dalam mengendalikan diri, percaya bahwa saudara bisa berubah. Mengapa saya katakan percaya bahwa saudara dapat berubah? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan berubahlah dengan pembaharuan budimu. Artinya Roh Kudus akan memampukan saudara untuk berubah. Bahwa saudara mampu untuk berubah semua dari pikiran saudara. Ketika saudara mengatakan saya tidak mampu berubah, maka saudara tidak akan berubah. Saudara tidak akan menjadi orang yang dapat mengendalikan diri. Tapi ketika yang ada di pikiran saudara, Roh Kudus akan memampukan saya untuk mampu berubah, mampu untuk mengendalikan diri, maka saudara akan menjadi orang yang akan belajar mampu mengendalikan diri. Sebab Allah setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu adalah sebuah pernyataan Tuhan. Saat engkau tidak sanggup, maka Tuhan akan menolong saudara untuk mampu mengendalikan diri saudara. Ada peran Tuhan di sana. Saudara, kemudian yang terakhir yang saya ingin bagikan untuk saudara, untuk mengembangkan agar saudara mampu mengendalikan diri, hindari godaan. Begitu banyak sekali godaan. Efesus 4 ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena si iblis akan terus-menerus
mengarahkan hidup saudara, menggoda saudara untuk keluar dari jalur Tuhan. Itu sebabnya hindari godaan. Dan apakah saudara mampu untuk melakukan hal itu? Saya percaya saudara mampu. Mengapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus menyertai saudara. Kalau saya katakan kuasa di sini adalah sebuah kekuatan Allah di dalam Roh Kudus memampukan saudara untuk berpikir jernih, untuk berpikir dalam pikiran Tuhan yang memampukan saudara untuk bisa mengendalikan diri. Saudara, bergantunglah pada kuasa Tuhan, karena dalam hidup ini ada bagian Tuhan dan bagian saudara. Ada bagian yang saudara tidak bisa lakukan, tapi ada bagian yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara, yaitu memampukan saudara untuk belajar mengendalikan diri saudara. Saya harap melalui firman Tuhan, hidup saudara hari ini sangat diberkati. Tuhan berkati saudara.